Rabies adalah penyakit infeksi yang umumnya ditularkan anjing, makanya juga disebut penyakit anjing gila. Selain anjing, ada juga hewan lain yang bisa menularkan rabies: kucing, monyet, kelelawar, dan musang. Hewan yang menderita rabies biasanya takut air, takut sinar, jadi biasanya sembunyi di tempat yang gelap. Atau bisa juga hewan jadi agresif, keluar air liur berlebihan, kejang, dan biasanya hewan rabies akan mati 7-10 hari setelah gejala muncul atau setelah dia menggigit. Virus rabies ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan, cakaran, atau air liur yang masuk lewat kulit kita yang terluka, atau bisa juga virusnya masuk lewat mata atau mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Pocer Prokes Ceria Puskesmas Labuan Haji. Hari ini bersama Bu Dokter Farah dan surveillan kita Pak Ijang. Apa kabar Bu Dokter, Pak Ijang? Sehat walafiat nih. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang lagi hits, yang selama ini jadi pembicaraan dan sempat jadi KLB di beberapa tempat, seperti di Bali dan di NTT. Ini kasus gigitan anjing atau kita sebut rabies ya. Kenapa ini perlu? Karena ada kasus beberapa minggu yang lalu, Bang ya. Iya. Gigitan anjing ada di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji. Kebetulan kasusnya di depan puskesmas sendiri. Anaknya lagi main layangan, kejar layangan, terus digigit anjing. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rabies, bagaimana penanganannya, seperti apa penyakit rabies itu sendiri. Nanti kita akan dapatkan informasinya dari Bu Dokter dan intelnya puskesmas. Siap Bang? Insya Allah siap. Harus siap. Nggak perlu perkenalan mungkin Bu Dokter ya, karena dua-duanya ini tamu lama yang kembali datang. Tapi alhamdulillah hari ini mau hadir, berkesempatan untuk memberikan kita pembelajaran. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh, iya, udah kenal kan? Saya ke Bu Dokter dulu lah. Bu Dokter, ini kan penyakit yang awam dalam arti tidak semua orang tahu. Kami bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah seperti apa dan pengertian dari penyakit rabies ini. Rabies. Oke. Jadi kalau di sini itu mungkin orang taunya ya istilahnya yang umum itu penyakit anjing gila ya. Anjing gila. Nah, penyakit bukan anjing manusianya yang gila ya. Bukan. Yang digigitnya juga bukan yang manusia yang gila. Kalau yang di sebelahnya Bu Dokter ini Waras. Waras dia. Waras beliau ini. Waras. Iya dong. Jadi penyakit rabies itu adalah penyakit menular ya. Penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus rabies ya. Jenisnya kalau nggak salah namanya Lissa virus. Nah itu biasanya tertular melalui cairan liur hewan yang menderita penyakit rabies apabila digigitkan kepada manusia atau hewan lain yang terkena. Jadi untuk hewan yang menyebabkan sebagai pembawa ini ya, yang pembawa virusnya itu sendiri atau yang bisa menularkan itu sendiri adalah hewan anjing, terutama yang sebagian besar ya. Anjing itu ada 98% di sini menurut data yang sempat saya baca ya, 98% disebabkan oleh anjing, kemudian ada sisanya kera dan monyet ya. Sisanya kera dan ada kucing juga, tapi jarang. Kalau untuk di Indonesia memang lebih banyak penyebabnya oleh gigitan anjing. Nah, untuk di negara-negara luar dia juga bisa disebabkan oleh gigitan kayak serigala. Terus rubah, musang. Dan itu kan memang enggak lazim untuk hewan-hewan itu ada di sekitaran kita. Gitu. Nah, cirinya Bu Dokter, supaya teman-teman di rumah juga bisa memahami apabila ada kasus gigitan di rumah, bisa dilihat ciri-cirinya, hewannya seperti apa yang memang ada indikasi ada virus rabiesnya. Kemudian setelah digigit anjing ini yang katakanlah dia positif ada virus rabies ya. Seperti apa orangnya, gambarannya? Ya. Berarti ini dari
ciri-ciri anjingnya dulu ya, atau Ah, hewan yang iya, sudah iya. terkena rabies dulu, Ah, atau dari ciri-ciri manusianya dulu? Dari hewannya dulu lah. Hewannya, oke. Jadi kalau untuk hewan yang sudah tertular, tertular atau menderita penyakit rabies itu biasanya ada dua tipenya. Ada yang tipe tenang, sama ada yang tipe galak lah kita bilangnya. Tipe galak sama tipe tenang, tipe kalem. Ada dua tipenya. Ini susah ini untuk apakah hewannya? Itu yang ini ya, mungkin Yang tipe galak mungkin. ada yang tipe galak sama ada yang tipe kalem. Jadi berdasarkan kita melihatnya seperti itu. Yang kebanyakan sih mungkin memang yang tipe galak, karena yang menggigit itu kan yang tipe galak. Yang lebih banyak yang tipe galak yang menggigit, yang tipe galak lah ya pokoknya. Jadi kalau untuk yang tipe galak itu biasanya baik pun dia hewan yang liar ataupun hewan yang peliharaan yang terkena rabies itu hampir semuanya sama gejalanya gitu. Karena kan di sini banyak juga hewan peliharaan, tapi misalkan ada hewan peliharaan atau yang sering-sering datang ke rumah tapi kita tidak tahu nih hewannya ini divaksin apa tidak, itu juga rentan untuk terkena penyakit rabies. Nah, jadi ciri-cirinya itu mungkin yang bisa kita perhatikan untuk yang tipe galak ya. Nah, itu dia biasanya berlarian ke sana kemari, nggak ada tentu arahnya gitu. Terus kalau misalkan ini hewan peliharaan, dia biasanya nggak mau pulang, terus tidak menuruti perintah majikannya. Biasanya kalau hewan peliharaan itu kan jinak ya, karena sudah terlatih gitu sama majikannya. Tapi kalau dia terkena rabies ini, dia biasanya tidak menuruti. Kemudian dia itu nanti suaranya berubah menjadi lebih parau. Gimana sih parau itu ya? Lebih garong, serak ya. Serak ya, lebih serak. Ya, Garong, kucing garong. Lebih serak aja. Ya lebih serak, parau ya, lebih parau. lebih Kalau rendah bahasa gitu. Sasaknya apa? Nggak tahu makanya apa nih Pak? Serak kayaknya. Serak. Lebih Garong, lebih serak garong ya. itu apa? Garong biasa kucing gitu. Mungkin lebih serak aja, lebih Ya, lebih serak. Lebih sulit dikontrol ya. Lebih serak. Kemudian dia itu kayak misalkan nih lebih aktif gitu. Lebih Sering aktif. kalau ngelihat apa yang lewat di depannya pengen gigit, pengen Bawaannya cakar gigit. gitu ya, bawaan dari Agresif virus itu pokoknya. sendiri ya, tipe agresif ya. Agresif, ya. Dia pengen gigit, pengen cakar gitu, ngelihat apa benda atau apalagi kita yang bergerak di depannya diterkam gitu. Dan dia ini biasanya yang ciri yang khasnya itu kalau ekornya itu dia ada di antara kedua pahanya, dia agak melengkung ke bawah. Saya nggak pernah sih yang melihat langsung, tapi yang saya baca bisa begitu. digambarkan ya, Ya. ke teman-teman di rumah. Maksudnya gambaran tadi lengkungannya di paha, di kaki, di antara paha ya, di antara kaki pahanya, belakang ya. kaki belakangnya, kemudian ekornya Masuk itu ya. agak melengkung, nggak masuk gitu. Dan kemudian nanti ketika dia sudah agak lama, dia akan menjadi kayak kejang-kejang gitu. Kejangnya itu kelihatan sekali. Kemudian setelah dia kejang-kejang itu dia lumpuh, kemudian meninggal. Nah, mati gitu ya. Jadi mati itu dia nanti biasanya sekitar 4 sampai 7 hari setelah mati. Nah, itu dari ciri-ciri hewannya. Belum, itu baru satu. Kan ada yang tipe kalem. Tipe kalem. Iya. Tipe kalem itu dia kebalikannya. Dia biasanya cari tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat yang adem. Kemudian dia cenderung tidak aktif ya, Pokoknya lemes. jarang kena sinar matahari gitu. Ya, dia menghindari sinar matahari. Sakit pada biasanya lah ya. Dia mengurung diri. Dia itu kalau nggak ya agak lebih menjauh, tapi bukan berarti nggak menggigit sih. Dia kalau misalkan dikasih umpan gitu juga menggigit, tapi dia nggak seperti yang tipe aktif yang agresif. Nggak terlalu agresif lah. Nah, ya, terus dia bedanya itu juga nanti dia kalau misalkan kejang itu nggak terlalu kelihatan kejang, paling nggak disadari kejangnya, terus tiba-tiba lumpuh, kemudian meninggal, mati. Tinggal ya, mati kalau hewan mati ya, mati. Dia sama ciri-cirinya itu hampir sama itu, hipersalivasi, berliur hewan yang terkena rabies ini. Terus kalau yang gigitan, yang sudah tergigit, misalnya ada anak kecil atau anggaplah manusia yang tergigit hewan, bisa dilihat ciri-cirinya Bu Dokter?
dilihat di manusianya ya? Iya, apakah berapa hari, berapa jam, ciri-cirinya supaya bisa lebih aware teman-teman di rumah. Oke. Ini berdasarkan yang saya baca Iya, ya, karena saya boleh. sendiri nggak pernah dapat kasus Kasus. rabies. Dulu juga waktu pas masih pendidikan pas masih koas ya, itu juga seingat saya nggak pernah dapat kasus rabies gitu. Nah, kalau dari gejala-gejalanya sih dia ada Yang empat utama gejalanya ya, ada 4 gejalanya, dan itu biasanya terjadi dalam rentang banyak sih kisarannya, ada yang 2 minggu sampai 10 minggu, ada yang 4 minggu sampai 12 minggu, tapi kebanyakan rentangnya 2 minggu sampai 10 minggu, bahkan ada yang sampai 2 tahun baru katanya menimbulkan gejala. Gejalanya ini. Setelah tergigit. Jadi setelah tergigit dia tidak langsung timbul gejala, dia biasanya muncul 2 minggu. 2 minggu rata-rata, paling cepat mungkin 2 minggu, 2 minggu dari setelah pertama kali tergigit. Nah, gejalanya itu awal-awal dia biasanya akan kayak gimana kita flu gitu ya, lemah, lesu, nyeri tenggorokan, kayak itu dia bilang flu like syndrome, lemah, lesu, nyeri tenggorokan, lemas, tidak mau makan, ya susah tidur, itu yang awal-awalnya. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yang fase rangsangan namanya. Yang di fase rangsangan ini dia lebih ke nyeri. Nah, dirasakan mulai nyeri di area bekas gigitannya. Itu dia terasa nyeri di sekitar bekas gigitannya, terasa panas, terbakar, kesemutan. Kemudian dia itu mulai agak sensitif gitu dengan rangsang-rangsang cahaya gitu ya, agak rangsang takut, ya. udara, rangsang air gitu. Jadi kayak misalkan ngelihat cahaya itu udah mulai agak menjauhi. Nah, masuklah dia ke fase yang ketiga, fase eksitasi atau fase yang udah mulai agak galak. Eksitasi apa, saya lupa ya ininya, eksitasi. Jadi di fase eksitasi itu dia nanti mulai timbullah gejala-gejala kayak di anjing itu ya, kayak dia gampang marah, gampang ini berlebihan, kejang, kaku, gelisah, takut sama air ya. Kalau kita lihat mungkin banyak yang berseliweran ya di video-video kayak di TikTok atau di YouTube gitu, videonya orang yang sudah sampai di fase eksitasi itu kalau misalkan dikasihin air tuh udah kayak menjauhi, terus kayak kejang, fobia kayak lah gitu. ya. Fobia, Takut, hidrofobia, terus mulai hipersalivasi juga di sana. Nah, kemudian di fase yang fase keempat ya, fase keempat itu dia fase paralisis ya, mulai lumpuh ya. Jadi karena sudah masuk virusnya udah menyerang ke sistem saraf pusat ya. Nah, itu ketika sudah menyerang sistem saraf pusat itu sudah di fase ketiga dan fase keempat ini ya, sudah mulai banyak kerusakan itu, nanti di sana udah mulai lumpuh, terjadi kelumpuhan dan akhirnya ya Kematian. Nah, itu tadi dari manusia yang sudah tergigit ya, dengan yang anjing sudah yang terkena. dengan virus rabies ya. Ya. Nah, Bang, kemarin kan Abang sendiri yang melihat langsung kondisi anak yang di depan puskesmas yang kebetulan digigit anjing. Ya. Bisa diceritakan ke teman-teman di rumah kondisinya seperti apa? Maksudnya awal kejadiannya bagaimana dan hari apa? Ya. Terus penanganan dari surveillance sendiri seperti apa? Baik, terima kasih, Mi. Seperti yang kita tangani kemarin ya, yang disampaikan oleh Mami, bahwa kejadiannya itu kemarin kalau tidak salah hari Jumat, pas selesai Lebaran kalau salah kan. Berarti kita Lebaran hari Kamis. Iya, kejadiannya Jumat siang. Oh, Jumat siang. Jumat siang sekitar pukul 2:30 itu. Kebetulan si anak ini yang umur 12 tahun ini dia lagi main layangan, terus dia tidak lihat katanya. Kebetulan yang terus tergigit lah dengan, tapi ini anjingnya anjing liar ini, tidak ada pemiliknya ini, Bu Dokter. Dia tergigit kebetulan di bagian paha. Nah, kiri kanan? Yang kiri. Yang kiri. Kami lihat sendiri tadi waktu divaksin ya. Dan memang dari segi program ini yang perlu kita sangat-sangat yang perlu kita tangani, karena ini merupakan KLB kita, terutama di program surveillance, di mana konsepnya yaitu bagaimana upaya kita untuk mencegah kan, bagaimana kita mengurangi angka kesakitan dan kematian seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, sehingga sangat perlu kita kalau di program itu PE istilahnya Bu Dokter ya, PE penyelidikan epidemiologi.
terkait dengan kasus yang terjadi di Labuan Haji. Ya. Dan kebetulan kasus kita ini kasus kita yang terjadi hanya di Desa Labuan Haji saja. Iya. Malahan di tahun 2023 ini hampir 3 kali kasus ini. Yang di Labuan Haji. Di Labuan Haji. gigitan anjing. Tapi Iya. tidak ada yang sampai Tidak ada, Mi. Alhamdulillah. sampai meninggal, ya? Alhamdulillah ya untuk yang karena itu sebentar saya potong. iya ya. Gigitan itu dipastikan rabies atau masuknya hanya laporan gigitan anjing? Masuknya gigitan anjing. Dan yang kita antisipasi adalah rabiesnya Oh, tentunya. rabies. Tapi untuk pencegahannya tetap ada Pencegahannya vaksinasi. pemberian vaksin Pak langsung. Untuk yang 3 kasus yang kita 3 kasus. tangani. Cuman di kasus yang terakhir ini kita mendapatkan 3 kali vaksin 3 kali vaksin. karena aturan barunya mungkin karena di awal kita mendapatkan 2 vaksin, kemudian interval 7 hari. Nah, kemudian anak ini sudah di posisi vaksin keberapa, Bang? Posisi vaksin kedua. Kedua. Ya di hari Tujuh hari ke-7. ya. Di hari ke-7. Untuk sampai saat ini tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke rabies? Alhamdulillah tidak ada. Dari hasil PE kita bersama tim tentunya. Ya. Mungkin kalau secara medis tadi sudah Ya, sama disampaikan oleh Bu Dokter, tetapi secara kondisi secara menyeluruh kondisi fisiknya alhamdulillah sehat. Baik, ya. Nah, kebetulan hari ini Ya. Kamis dia mendapatkan vaksin kedua dengan iya. kasus kita yang terjadi di Labuan Haji ini, 1 orang kemarin. Yang ketiga Iya. berarti Yang ketiga, kemudian untuk pemberian vaksin ketiganya nanti di hari ke-21. 21. Hari ke-21. Jadi itu ya. Itu yang terakhir ya. Itu mungkin ya. Balik ke Bu Dokter. Dok, misalnya ini ada gigitan anjing, Iya. kemudian sudah timbul gejala-gejala yang Bu Dokter sebutkan tadi itu, apakah kasus ini bisa ditangani di puskesmas? Penanganannya seperti apa? Atau harus kita rujuk ke pelayanan lebih lanjut lagi, Bu Dokter? Ya, ya. Jadi nih misalkan ini kan sekarang memang tiap tahun selalu ada ya Selalu kasus ada. rabies, tapi kayaknya yang saya Tapi, dengar ya. kayaknya pertengahan mulai bulan April ya mungkin Pak ya, Karena mulai banyak katanya sih musim meningkat. kawinnya Ya mulai banyak di meningkat. pertengahan tahun. Juni ya, banyak ya. sekali memang kasusnya. Ya. Nah, jadi kita mungkin perlakukan ya pasien-pasien yang terutama yang digigit oleh anjing ini sebagai terduga. Tetap waspada tetap ya. kita Iya. waspada gitu. Apalagi kalau misalkan di sini anjingnya anjing liar. Iya, liar. Jadi Betul, kalau betul. misalkan nanti kita ketemu pasien ini ya kasusnya tergigit oleh anjing. Anjing ya. Nah, yang harus kita lakukan itu ya yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi kita bisa cuci Bekas bagian yang luka, gigitannya bukan ya, bekas betul ya. gigitannya kita Berarti cuci. itu penanganan awal di rumah. Penanganan awal di rumah ini penting mungkin buat teman-teman mungkin Iya, bisa iya, sempat iya. melihat Iya, betul. video podcast ini ya. Jadi bisa dilakukan pencucian daerah yang luka. Jadi daerah yang luka itu kita Iya. cuci dengan menggunakan sabun atau deterjen ya. Deterjen, ya. Kita cuci selama 15 menit dengan air yang mengalir. Ya, kita gosok, cuci 15 menit. Nah, kemudian kita bawa pasiennya tetap kita harus bawa ke Iya. puskesmas untuk kita lakukan pemberian antiseptik. Jadi kalau misalkan di rumah nanti ada kayak obat merah masih nggak ya? Kayaknya jarang. Dan Bu ada Dokter. ya. Oke, Paling kalau dulu kan kita betadine. taunya Betadine. ya kalau misalkan kalau dulu kan banyak ya kalau obat Iya, iya. merah di masyarakat mungkin betadine juga sudah gampang didapetin sekarang. Jadi kayak untuk antiseptiknya itu bisa kita pakai betadine atau alkohol 70%. Itu kita oleskan dulu lalu dibawa ke puskesmas biar nanti bisa bersihkan ulang. Nah, untuk yang di puskesmas sendiri nanti tentunya kan akan dilihat ya. Iya, iya, Nah, iya. kita pasti akan lapor. Perkembangannya, ya. Kita lapor juga sama Ke intelnya, pos sama intel, sama biar pos nanti intelnya kita iya, lapor. menganalisa ya. Ini kita dapat gigitan anjing, nanti beliau yang akan koordinasi sama pihak dinas kesehatan Kesehatan, karena untuk vaksinnya kan vaksinnya, tersedianya di ya, sana. di dinas kesehatan vaksinnya. Jadi ada VAR dan SAR itu ya Pak ya, ada vaksin Berarti anti rabies berapa dan kali sebagainya. pemberian vaksin? 3 kali sekarang. 3 kali ya? Iya. Hari pertama, hari ke-7 dan hari ke-21. 21 itu dia. Lanjut, Bu Dokter. Dan penting juga kalau menurut saya di sini melaporkan ya kalau misalkan nanti ada Iya, iya, kejadian anjingnya jangan dibiarkan berkeliaran Iya, lagi, iya, harus iya. harus ditangkap Ditangkap. ya, kita Sebenarnya. laporkan ke Itu dinas. Penanganannya gimana, Bang? Penanganannya ya karena ini harus Ditangkap, Kita- dibunuh kah atau anjingnya divaksin atau seperti apa? sebenarnya divaksin, tetapi Divaksin. karena ini anjing liar jadi agak susah juga. Iya. Maunya lintas sektor Kita mungkin bukannya upaya lapor ke pemberantasan. ini ya Pak ya, ke dinas peternakan kalau nggak
nggak salah ya? Ya harus ada apa namanya hewan-hewan. laporan lintas sektor mungkin. Iya. Untuk Karena upaya kalau untuk vaksin hewan itu kan bukannya punyanya dinas Iya, peternakan ya. Iya. Jadi memang harus, kalau nggak salah kita harus lapor ke sana. Jadi Iya. nanti tindak lanjutnya mungkin dari Dinas kesehatan mungkin ya, saling lapor ke sana, koordinasi ya. nggih. Jadi Ya. nggak bisa sendiri. Masa kita Iya. mau disuruh tangkap anjing? karena untuk upaya Ya penangkapan lanjut Bu Dokter mengenai penanganan di puskesmas tadi. Ya, mungkin kalau sudah pemusnahannya, ya, ya. betul. Kalau sudah di puskesmas sudah ini ya kita sudah lihat, mungkin kita tinggal memantau Ya. gitu. Kalau misalkan pasiennya sudah kita laporkan, tentunya seperti tadi Sepantul. seperti katanya Pak Ijang dapat vaksin. Vaksin. Nah, dapat vaksin di Berarti tidak pada perlu saat ada itu. penanganan lebih lanjut Dok ya. Begitu dipantau tidak ada gejala yang Karena kan di sini gejalanya itu tidak langsung muncul dia. Oh, langsung Pas muncul. digigit itu dia tidak langsung muncul. Dia itu virusnya itu masih ada di sekitaran sana, masih belum menunjukkan berinkubasi actionnya, lah. iya Iya. masih belum beraksi si virus ini. Jadi nanti dia beraksinya itu di rentang 2 minggu sampai 10 mingguan itu. Nah untuk itu ketika Makanya. ada kasus kita laporkan, Iya, kita laporkan langsung dapat vaksin untuk langsung mencegah. bisa. Gitu. Seperti Ya. kesehatan. Bang, tadi kan disebutkan sudah melakukan PE ya Iya. di sana. Seperti apa hasilnya? Dari hasil PE kita bersama tim kemarin, Iya, tim. untuk tentunya melihat kondisi fisik secara keseluruhan. Kita kan jangan sampai terjadi gejala-gejala yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi Itu kan. PE itu apakah melihat anjing yang di sekitar? Bukan, atau bagaimana? kita melihat kondisi pasien. Pasien. Oh, Si pasien. saya kira di Jadi- radius sekian Iya. meter itu Anjingnya Kan- ya dilihat. Bukan. Oh, enggak ya? Karena yang menggigit ini anjing liar kan. Saya kira seperti kasus Oh. DBD. Kasus DBD lain. Kalau Oh, Karena lain bahasa ini PE kan. ya, jadinya Iya, nyebutnya karena PE itu saya DBD mikirnya kayak PE itu kan nyamuknya yang dicari. kayak radius sekian meter lihat jentiknya kan dilaporkan. Kalau jentik kan tidak liar, Mi. Ini Makanya- anjing liar. Iya, Anjing oh, jinak gitu ya. pun kan agak Oh, susah berarti juga ke kan. pasien ya. Jadi Itu kan penggunaan tujuan kita anjing. PE yang pertama kan kita bisa melihat kondisi fisik pasien secara keseluruhan, bagaimana apakah dia sehat atau tidak dengan setelah dia tergigit. Kemudian kita bisa melihat pengaturan jadwal untuk pemberian vaksin. Itu yang utama, Mi. Jangan sampai terjadi hal-hal Lewat yang ya. fatal ya. Nah, Mungkin, selama ini pernah ada kasus yang sampai meninggal di wilayah kerja kita? tidak ada. Alhamdulillah tidak ada sampai Selama sekarang. Bang jadi surveillance atau selama di sinilah di Puskesmas Labuan Haji. Alhamdulillah dari kasus-kasus kita yang misalnya kayak tahun ini kan 3 yang terjadi kan kasus gigitan anjing, tapi yang alhamdulillah tidak ada sampai Tidak kasus ada, kematian, bisa tertolong semua. Jangan sampai terjadi, Mi. Itu pentingnya melapor, makanya kan itu Makanya pentingnya di sana melapor. kan Harus ada gercep lah kalau bahasa sekarang. upaya pencegahan kita, itu yang utama. Konsep kita kan di surveillance upaya pencegahan. Jangan sampai terjadi yang kesakitan dan kematian. Itu aja, Mi, mungkin. Ya. Ya terakhir Bu Dokter, harapannya Bu Saya Dokter, aja ini terakhir. kalau ada kasus gigitan anjing, seperti apa? Apakah harus segera lapor atau bagaimana? Iya. Mungkin bisa dikasih tipsnya ke teman-teman di Oke, rumah. jadi ya itu karena ini kan sekarang di Juni itu yang saya lihat sekali beritanya marak sekali ya, marak sekali. Banyak kasusnya tuh. Banyak kasusnya di luar ya. Di Kalau Bali. di NTB saya di Bali terutama Karena Bali, kita tetangga Bali, NTT kiri kanan ada apa namanya? ada Ya, kasusnya. ada kasus, bahkan ada yang kasusnya meninggal, banyak. Bu Dokter, Iya, ya? ada yang Di meninggal yang saya Puskesmas lihat. Montong Betok aja sempat kemarin terjadi di sekitar Nah, bulan kiriman seperti yang disampaikan sama Bang Pak I Kiriman tadi dari itu. mana? Mei. Iya, itu Ada kasus katanya Bu Dokter. dari Dompu itu, Bu Dokter. Digigit dari di Dompu. Iya. Tapi orang sini Orang Lombok meninggal Tengah. di sini. Lombok Tengah katanya. Orang Lombok Berarti Tengah. berarti sudah sempat diem di Dompu sekian ini, terus pas pulang baru kelihatan gejalanya. Iya, kebetulan ceritanya dia digigit di Dompu, kemudian si yang punya lahan yang tempat anjing gigit ini dikasih uang lah 500.000 katanya Bu Dokter untuk disuruh berobat. Oh, suruh berobat. Tetapi karena diabaikan oleh si Yang si punya. pasien yang tergigit, enggak si pasien tergigit pasien akhirnya yang terjadi kasus kematian. Iya gitu. Itu Lanjut, dia Dok. ceritanya. Itu sih yang Tipsnya. penting ya kalau tipsnya. saya ya harus gercep kayak katanya Mami Iya, gercep ya. gerak cepat. Gerak cepat. Karena apa? Karena itu tadi karena dia punya masa inkubasi virus itu yang tidak langsung kelihatan gejalanya, sama mungkin kayak kita kaitkan sama kasus yang transfer itu ya. Iya, ya. Dia baru digigit ngerasa diri nggak apa-apa, Nggak apa-apa, baik-baik betul, aja, betul aman-aman dong. aja, ternyata
kejadian 4 ini minggu karena itu, nggak Bang. dapat vaksin kan. Iya, 2 minggu apa 4 minggu itu Yang terus mana? meninggal. 2 bulanan sih ceritanya. Oh, 2 Nah, bulan. karena bulanan. dia kan ada Iya, kan iya, berarti iya. 2 sampai sekian ini baru dia muncul gejala 2 di bulan. Mungkin badan menyepelekan kita. Bu Dokter Karena ya. tidak terasa kan, tidak terasa Ah. di mungkin yang bersangkutan ini tidak merasakan ada Ada gejala-gejala gejala, itu ya. muncul di badannya, jadinya diabaikan. Padahal Diabaikan. justru di sana yang paling pentingnya kita mendapatkan suntikan vaksin, karena vaksin itu kan untuk membentuk antibodi. Tidak langsung, Iya, dia iya, butuh betul. waktu, Betul, butuh waktu. waktu sehingga bisa bekerja secara maksimal gitu. Jadi kalaupun misalkan terlanjur kita tergigit oleh anjing, apalagi anjingnya kita nggak tahu nih anjing liar, misalkan kita tidak tahu apakah dia sudah divaksin apa atau Iya. tidak, atau mungkin anjing peliharaan yang tidak tervaksin, ya sudah cepat lapor ke puskesmas ya. Seperti yang tadi mungkin bisa penanganan awalnya yang udah jelaskan tadi, dicuci dengan air mengalir Ya. selama 15 menit dan sabun jangan lupa, Uh-uh. karena bisa mengurangi efek dari virus itu Iya, ya, iya. bisa mengurangi virusnya. Kemudian dia nanti lapor ke puskesmas biar Iya. nanti Koordinasikan, kita lanjutkan ya. dengan bapak surveillance Iya. kita. Jadi kita yang koordinasi ke dinas kesehatan untuk dapat vaksinnya. pengambilan vaksinnya Ya. yang akan kita berikan ke Gratis kan Pak ya? gratis dong. Nah, apalagi Karena kalau ini gratis. Jangan sampai bayar. mahal jadi Iya. pemerintah menggratiskan ke masyarakat apabila Iya. ada kasus kan. Nah Bang, terakhir untuk surveillance harapannya supaya mudah-mudahan tahun ini sampai tahun-tahun seterusnya tidak ada kasus-kasus yang rabies, apalagi sampai ada Ya. kasus kematian karena rabies. Ya. Harapannya Kalau seperti- harapan saya secara pribadi ya mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi yang sampai yang sangat tergigitkan. kalau lihat anjing lari lah ya. Lari sekencang-kencangnya. Itu nggak kuat lari pula ya. Ah, Halo Pak, atau paling indah kita ya atau gini, bisa nggak bawa gigit- APD lah Mik kan. nggak gigit anjingnya ulang gitu, balik lagi virusnya. Iya, kita Jangan gigit, sampai kita terjadi gigit. Mik kan? Karena walaupun sampai saat ini tidak ada kasus kematian tapi jangan sampai terjadi. Iya. Repot kita nanti sama Bu Dokter kan. Iya. Itu, jangan sampai terjadi. Mungkin itu saja Mik. Iya, terima kasih Iya, Bu Bang. Dokter, Betul, Pak betul. Surveillance kita hari ini sudah mau berbagi ilmu tentang rabies. Semoga video dan penjelasan dari Bu Dokter dan Amin, Surveillance betul. Puskesmas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, bisa di-share, bisa menceritakan ilmu yang didapatkan di video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.